Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin red velvet cake. Bolunya rasanya enak banget, lembut dan moist. Dan red velvet ini aku jadikan sebagai dasar untuk membuat cake ulang tahun. Jika red velvet ini dibeli di luaran sana, itu harganya cukup lumayan mahal. Tapi kalau kita bikin sendiri itu relatif ekonomis banget budgetnya. Dan cake ini juga bisa banget untuk jadikan sebagai salah satu ide jualan untuk bunda-bunda di rumah. Bikinnya nggak pakai ribet, no mixer, no oven, dan bahan-bahannya juga cukup sederhana. Oke Besti, sebelum kita lanjut ke video tutorial ya, boleh diklik dulu untuk tombol subscribe dan loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru dari Dapur Pesek, dan subscribe itu gratis. Pertama-tama di sini aku siapkan dulu untuk bahan keringnya. Di sini ada 190 gram tepung terigu protein rendah dan 1 sendok makan coklat bubuk. Dan aku tambahkan soda kue, ini sekitar 1 sendok teh. Masukkan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Dan yang terakhir tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk bahan kering hingga semuanya tercampur dengan rata. Dan ini bahan keringnya sudah tercampur rata. Kemudian aku mau saring bahan kering ini untuk memastikan agar tidak ada bahan yang masih bergerindil. Bahan keringnya sudah disaring, kemudian aku mau sisihkan. Dan lanjut di sini aku mempersiapkan untuk bahan cairnya. Di sini ada susu cair full cream atau UHT dengan suhu ruang sebanyak 100 ml dan tambahkan perasan jeruk nipis sebanyak 1 sendok teh. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan minyak goreng sebanyak 80 ml. Aduk lagi hingga tercampur rata. Tambahkan vanila cair atau bisa juga vanila bubuk sebanyak 1 sendok teh. Tambahkan cuka putih atau cuka dapur sebanyak 1 sendok teh. Untuk penggunaan cuka dapur ini tidak boleh di skip ya. Kemudian aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Nah seperti ini ya jadinya setelah dicampur dengan cuka putih. Kemudian lanjut tambahkan pasta red velvet. Nah di sini aku menggunakan Tofico red velvet sebanyak 2 sendok teh. Lanjut aduk hingga semuanya tercampur rata. Dan agar warnanya lebih terlihat cantik, di sini aku menggunakan warna makanan yang warnanya merah cabai sebanyak setengah sendok teh. Kemudian aduk hingga semua bahan cair ini tercampur dengan rata. Bahan keringnya sudah tercampur rata, kemudian aku sisihkan. Siapkan wadah atau bowl, kemudian tambahkan 80 gram margarin, kemudian haluskan margarin dengan menggunakan spatula, haluskan hingga creamy seperti ini. Setelah margarinnya halus dan creamy seperti ini, kemudian ditambahkan 200 gram gula halus. Untuk penggunaan gula halus wajib banget disaring agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian aduk dengan menggunakan balon whisk. Aduk hingga margarin dan gula halusnya tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kemudian aku tambahkan 2 butir telur ukuran sedang sambil langsung diaduk dan tuang lagi sisa telur satunya. Lanjut diaduk lagi hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian aku mau tambahkan bahan kering yang sudah dicampur dan diayak tadi. Ini aku menambahkannya secara bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian diselingi dengan bahan cair. Ini untuk bahan cairnya aku masukkan secara bertahap sebanyak 2 kali. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Dan lanjut aku tambahkan bahan kering tahap kedua. Aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan lagi sisa bahan cairnya. Langsung dituang semuanya aja. Aduk lagi hingga tercampur dengan rata. Dan yang terakhir masukkan sisa bahan keringnya. Langsung saja sisa bahan kering ini dimasukkan semuanya. Lanjut aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Kemudian lanjut aku mengaduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan agar tidak ada minyak yang mengendap. Dan ini sudah tercampur rata, kemudian aku masukkan ke dalam loyang. Loyang yang aku gunakan adalah loyang persegi ukuran 16 x 16 cm dengan ketinggian 7 cm. Olesi permukaan loyang dengan menggunakan minyak goreng sedikit saja. Ratakan dengan menggunakan kuas ke seluruh permukaan loyang. Dan untuk bagian pinggirnya tidak perlu diolesi minyak agar setelah matang kuenya menempel kokoh. Kemudian lapisi dengan baking paper dan olesi permukaan baking paper dengan menggunakan minyak goreng. Dan ratakan hingga ke seluruh permukaan baking paper. Masukkan adonan ke dalam loyang. Kemudian ratakan adonan dengan menggunakan
tusuk sate dan hentakan loyang untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya dan siap untuk dikukus. Kukusan ini sebelumnya sudah aku panaskan selama kurang lebih 10 menit. Kemudian masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Aku kukus adonan selama kurang lebih 45 menit atau hingga matang, dan aku kukus dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Menggunakan api yang sedang cenderung kecil agar hasil kuenya nanti tidak bergelombang. Dan ini sudah 45 menit dan kuenya sudah matang. Terlihat dari tusuk dan bagian tusuk satenya sudah tidak ada lagi. Dan ini tandanya kuenya sudah matang. Kemudian kita bisa keluarkan dari kukusan. Dan ini hasil kuenya itu untuk di bagian pinggirannya masih menempel kokoh ya, karena tidak diolesi dengan menggunakan margarin. Dan untuk bagian tengahnya itu sudah tidak bergelombang. Aku menggunakan api yang cenderung kecil saat proses pengukusan. Kemudian kita bisa keluarkan bolunya. Ini sisir dulu bagian pinggirannya agar lebih mudah dalam proses pengeluarannya. Dan buka alas baking papernya. Dan seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita bisa balikkan atau pindahkan ke alas kue. Untuk bagian pinggirnya bisa kita rapihkan. Dan seperti ini untuk hasil di bagian dalamnya. Tekstur red velvet ini memang berbulir seperti ini, tapi ini sangat moist ya. Kemudian lanjut, karena kue ini untuk dasar dari kue tart, maka untuk di bagian atasnya ini aku tambahkan olesan buttercream. Aku coret-coret seperti ini, penuh sampai menutupi semua permukaan kue. Lanjut, kemudian aku beri topping choco chip ke seluruh permukaan sesuai dengan selera. Kemudian lanjut, aku tambahkan buah stroberi segar. Aku tambahkan potongan bembeng. Lanjut, aku tambahkan Oreo dan coki-coki stick. Toppingnya sesuai dengan selera saja ya. Dan seperti ini hasilnya. Karena ini kuenya untuk orderan anaknya teman aku, jadi aku tambahkan cetakan coklat untuk menambahkan namanya. Oke Besti, demikian tutorial cara pembuatan kue tart cake red velvet ala dapur pesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek, dan tekan juga tombol loncengnya bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke Besti, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum.